Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian harian bab 4, yaitu materinya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dalam video kali ini submaterinya adalah unit 2 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan Kedaulatan Wilayah. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang memiliki cita-cita dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini yang tidak termasuk tujuan negara Indonesia adalah titik-titik. A. Mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. D. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. E. Menjaga dan mengamankan seluruh wilayah Indonesia dari segala bentuk ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Yang ditanyakan di soal ini adalah yang tidak termasuk tujuan negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, kalau yang A, mencerdaskan kehidupan bangsa, ini merupakan tujuan negara Indonesia. Ini juga memajukan kesejahteraan umum termasuk dalam tujuan negara Indonesia. Melindungi segenap bangsa, ini merupakan yang C, merupakan tujuan negara Indonesia. Melaksanakan ketertiban juga, ini merupakan tujuannya. Sementara yang tidak termasuk ke dalam tujuan negara Indonesia adalah yang E. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, ya, nomor 2. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, di mana di dalamnya mengandung hak eksklusif untuk menguasai suatu pemerintahan, masyarakat, dan berstatus sebagai negara merdeka. Berikut ini yang tidak termasuk syarat negara merdeka dan berdaulat adalah titik-titik. A. Memiliki rakyat. B. Memiliki wilayah. C. Memiliki pemerintah yang berdaulat. D. Menerapkan sistem desentralisasi dalam negara. E. Mendapat pengakuan secara de facto dan de jure. Di sini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk syarat. Ya, syarat negara yang merdeka berdaulat adalah, kalau yang A termasuk ke dalam syarat, memiliki rakyat, memiliki wilayah pun termasuk ke dalam syarat. Terus juga memiliki pemerintah yang berdaulat, ini termasuk. Menerapkan sistem desentralisasi, ini tidak termasuk. Mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure, ini termasuk. Berarti jawaban yang tepat yang tidak termasuk syarat negara yang merdeka dan berdaulat adalah yang D. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kewilayahan negara Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Dalam kehidupan bernegara, geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan diperhitungkan, baik fungsi maupun pengaruhnya, terhadap sikap dan tata laku negara yang bersangkutan. Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda, yaitu titik. A. United Nations Convention of the Law of the Sea 1973. B. Territorialism in Maritime King Ordonance 1939. C. Continental Shelf Landasan Kontinen 17 Februari 1969. Yang D. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Yang E. Zona Ekonomi Eksklusif 1982. Di sini yang ditanyakan adalah pada saat itu wilayah Indonesia merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah, ya, yang dibuat oleh Belanda adalah Territorial Zone in Maritime, ya. Berarti jawabannya adalah
1939 ini ada di yang B. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Luas laut Indonesia sekitar 5.176.800 km persegi. Hal itu berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari 2,5 kali luas daratannya. Secara prinsip, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, perlu diperhatikan jenis-jenis laut berikut ini kecuali titik-titik. A. Wilayah laut teritorial. B. Wilayah laut pedalaman. C. Wilayah perairan Nusantara. D. Wilayah laut perbatasan negara. D. Wilayah laut atas kekayaan alam. Di sini yang harus diperhatikan di soal ini adalah jenis-jenis laut berikut ini kecuali gitu ya. Dalam apa? Dalam pengelolaannya, sumber daya laut dan perikanan. Kecuali yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah jawabannya yang paling tepat adalah sementara wilayah laut teritorial ini termasuk ke dalam jenis laut ya, yang perlu diperhatikan tentunya dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Yang B. Wilayah laut pedalaman. Wilayah laut perairan Nusantara. Yang D. Wilayah laut perbatasan negara. Simpan dulu wilayah laut atas kekayaan alam termasuk, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang tidak termasuk atau perlu diperhatikan jenis-jenis laut berikut ini kecuali adalah wilayah laut perbatasan. Jawabannya adalah yang D. Ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 5. Pembahasan tentang wilayah laut Indonesia perlu adanya pemahaman terhadap hak dan kewenangan atas laut sesuai UNCLOS yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan. Wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam didasarkan pada hal-hal berikut ini kecuali titik-titik. A. Zona tambahan. B. Zona ekonomi eksklusif. C. Landas kontinen 17 Februari 1969. D. Perjanjian bilateral dan multilateral. E. Hukum Laut Internasional 1973 sampai dengan 1982. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah Hukum Laut Internasional. Jawabannya adalah yang E. Jadi kecualinya gitu ya, wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam didasarkan pada hal-hal berikut ini kecuali wilayah Hukum Laut Internasional. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni yang menyebar di seluruh khatulistiwa yang memberikan cuaca tropis. Batas wilayah darat dan laut negara Indonesia terdiri dari batas darat, batas laut, dan batas udara. Berikut ini adalah batas darat dan batas laut negara Indonesia. Batas darat dan laut negara Indonesia ya. Batas darat dan laut negara Indonesia dengan 9 negara tetangga yaitu A. Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia. B. Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, India, Myanmar, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia. C. Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, India, Thailand, Singapura, Sri Lanka, Filipina, Australia. D. Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, India, Pakistan, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia. E. Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, Hong Kong, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia. Nah, sementara yang kita ketahui bersama bahwasannya batas negara Indonesia secara darat itu adalah berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste. Oke, di sini ada Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste. Yang C, Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste ada. Yang D ada. Yang E ada. Berarti kita harus cari batas laut negara Indonesia berbatasan langsung dengan Laut India, ya, India. Berarti ini yang E tidak termasuk karena tidak ada India. Berarti A, B, C, D. Ya, kita lanjutkan. Selain India berbatasan langsung dengan Laut Thailand. Oke, berarti Thailand ada di Thailand. Nah, ini Thailand. Berarti yang C sama yang A. Kita eliminasi bahwasanya jawaban yang option yang B sama option yang D berarti salah.
Berarti selain Thailand, berbatasan langsung dengan Singapura. Oke, ada Singapura, tentunya yang berikutnya adalah apa? Vietnam. Oke, berarti jelas ini tidak ada. Berarti yang C tereliminasi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi, berikut ini adalah batas darat dan laut negara Indonesia dengan 9 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, serta Australia. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 08 bujur timur sampai dengan 141 derajat 45 bujur timur, serta terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam menentukan batas wilayah laut, diatur berdasarkan kesepakatan dan kebijakan sebagai berikut kecuali titik-titik. A United Nations Convention of the Law of the Sea 1973, B. United Nations Temporary Exclusive Authority UNTI 1962, C. Territorial Gene and Maritime Crime Ordinance 1939, D. Continental Shelf Landasan Kontinen 17 Februari 1969, yang E. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Berarti diatur kecuali. Jawaban yang tepat adalah, ya jawabannya adalah 1962, ya, tahun 1962, yaitu United Nations Temporary. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Batas ruang udara Indonesia diukur dengan menarik garis dari pusat bumi menyinggung batas wilayah laut Indonesia. Begitu pula dengan batas ruang antariksa Indonesia dan GSO. Berikut ini yang tidak termasuk batas udara wilayah Indonesia adalah titik-titik. A. Batas bagian barat Samudra Hindia, perairan India, Pulau Ronde, dan Laut Andaman. B. Batas bagian utara Pulau Kalimantan, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. C. Batas bagian timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. D. Batas bagian tenggara benua Australia. E. Batas bagian selatan Timur Leste. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah, ya jawabannya berikut ini yang tidak termasuk batas udara wilayah Indonesia adalah benua Australia, yaitu batas bagian tenggara benua Australia. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, nomor 9. Menurut UNCLOS 1982 ayat 56 ayat 1A, zona ekonomi eksklusif JE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Lebar zona ini tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini Indonesia memiliki hak-hak sebagai berikut titik-titik. Yang A. Hak mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan. Yang B. Hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang C. Hak atas kekayaan alam, terutama perikanan dan kewenangan memelihara lingkungan laut. Yang D. Hak negara lain untuk menangkap ikan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia. Yang E. Hak pemberian izin pembuatan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan laut lainnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Hak negara lain untuk menangkap ikan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Asas wawasan Nusantara menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 7 asas dalam wawasan Nusantara, di antaranya adalah titik-titik. A. Toleransi, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan. B. Tenggang rasa, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, tanggung jawab. C. Persamaan kepentingan, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan. D. Saling menghargai, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiakawanan sosial. E. Persamaan kepentingan, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, gotong royong.
Yang termasuk ke dalam 7 asas wawasan Nusantara itu diantaranya apa saja? Ya, diantaranya adalah ada persamaan kepentingan, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Di antaranya 7 asas ini adalah persamaan kepentingan, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Oke, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.